Ini kunci wasiat Rasulullah. Nah, Masya Allah, ulama-ulama Palestina melakukan riset, penelitian berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinah." Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah umat Rasulullah ini dalam setiap penghujung 100 tahun may yujaddidu laha dinah, pembaharu dalam agama. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah mencoba mencari hadis-hadis yang sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, Al-Mujaddid. Alhamdulillah beliau temukan, beliau teliti secara dalam. Hanya beliau mengambil kesimpulan, khulasah kesimpulan. Mujaddid yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun yang kedua, artinya Mujaddid yang kedua, gurunya Imam Ahmad bin Hambal, siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, 100 tahun yang ketiga ini dihitung oleh ulama-ulama Palestina, 1924 ditambah 100 tahun, 2024. Akhirnya selesai melakukan riset, salah seorang ulama Palestina, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, terbang dari Palestina menuju Indonesia bulan Juli 2015, diterima oleh Kiai Jasir yang barusan meninggal, Masjid Jogo Garian. Masya Allah, di depan jamaah Masjid Jogo Garian, insya Allah setelah kami melakukan penelitian, insya Allah 100 tahun yang ketiga, artinya pemantik awal kebangkitan Islam global, Allah munculkan dari arah timur, dari arah Bangil. Takbir. Timur, ya. Indonesia. Nah, Indonesia kan Bangil. Ya, bisa jadi. Jangan terus akhirnya dianggap remeh. Bisa jadi, ya kan? Dimulai dari Bangil, ya kan? Bisa jadi. Akhirnya Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah di depan jamaah Masjid Jogo Garian Yogyakarta langsung, wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Nah, Ustaz, kira-kira pantas enggak Indonesia menjadi pemantik awal? Kira-kira ono pantasnya orang? Nah, ibu-ibu, ini 8 utusan dari Mujahidin Taliban datang ke Indonesia. Padahal Mujahidin Taliban ini berhasil menghancurkan 2 negara superpower, Uni Soviet dan Amerika. Datang ke Indonesia, diterima oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala. Apa harapannya? Semoga umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'yarfa thumma takunu khilafatul alamin haji nubuwah fa yakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'yarfa thumma takunu mulkan abdan fa yakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'yarfa thumma takunu mulkan jabriyah
fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfa thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Ini hadis sahih rawahu Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah mengabarkan tentang 5 periodisasi sejarah. Yang pertama, masa nubuwah, kenabian. Kalau kita buka dalam kitab Sirah Nabawiyah, masa kenabian itu 13 tahun periode Makkiyah dan 10 tahun periode Madaniyah, kurang lebih 23 tahun. Dan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu khilafatul alamin hajjun nubuwah fayakun masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sa'aha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa Khulafaur Rasyidin, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Mulai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hampir kurang lebih 30 tahun. Dan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis baterainya. Ini. Nah, ini aja. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, summa takunu mulkan abon fayakunu masyaallah an takuna summa yatauha idza sa'yarfa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, mulkan abon, raja-raja yang menggigit. Ini ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, pakar sejarah dunia Islam. Mulai Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah, yang puncak peradaban Islam ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah, yang puncak peradaban Islam ada di Istanbul, Turki. Kurang lebih 1300 tahun, 13 abad. Jadi Rasulullah ngasih kabar, golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1342 tahun. Masya Allah, paling panjang. Nah, jadi golongan mukmin benar-benar mengaplikasikan sistem tauhid dalam hidup dan kehidupannya, sehingga Allah turunkan berkah di seluruh dunia ini ketika golongan mukmin memimpin dunia ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergirilkan di tengah-tengah manusia ini, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ibadah hamba-hambanya yang amanu, yang beriman, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin di muka bumi ini mati syahid. Ini yang diinginkan oleh Allah. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin, itu maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Sekali lagi, Allah tidak suka pada orang mukmin yang tidak mau berjuang di jalan Allah.
Nah, ibu berangkat dari rumah datang ke sini, berjuang nggak ibu? Berjuang. Masuk kategori jihad nggak ini? Jihad at-taklim. Nah, kalau ibu pulang di jalan kecelakaan, terhitung mati syahid. Masya Allah, luar biasa. Bahkan sampai Rasulullah memberikan motivasi apa? Spirit dari Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala bihi tariqan ila jannah." Rawahu Muslim. Barang siapa berjalan menuju majelis-majelis ilmu, apalagi di dalamnya dikaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah, Masya Allah, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi ibu-ibu ini dipilih sama Allah. Sementara ibu-ibu yang lain mau berangkat, Jeng, mau kemana? Ke Masjid Ilhal Hidayah. Ada apa? Acara silaturahim halal bihalal. Lu Jeng, ini ada promo. Akhirnya mikir, bingung, iki melok promo apa melok ngaji. Alhamdulillah, ibu-ibu dimudahkan oleh Allah. Ya itu tadi, padahal telepon pagi-pagi sudah ditelepon, ini ada promo, sudah sampai ketinggalan. Nah, ini. Alhamdulillah, ibu-ibu tetap berangkat, dipilih, Bu. Tidak hanya itu loh, Bu. Rasulullah mengabarkan ini para malaikat yang tidak bisa kita lihat ini dengan panca indera kita berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ini para malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dia, cintailah dia, ya Allah. Ini doa yang dipanjatkan para malaikat bagi umat Rasulullah yang senang berada di majelis-majelis ilmu. Bahkan Rasulullah mengabarkan orang yang senang berada di majelis-majelis ilmu, Allah muliakan di penghuni langit. Dan Masya Allah, ini bahkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini kan ibu-ibu ini kan duduk bermajelis karena Allah. Benar? Benar Bu, niatnya benar nggak? Bermajelis karena Allah. Saya tanya jujur, ibu berangkat dari rumah apa disogok sama ibu-ibu Aisyah? Enggak kan? Disogok pakai min amplop bin fulus? Enggak. Kesadaran, ya kesadaran. Bermajelis karena Allah, duduk bermajelis karena Allah, berjuang karena Allah, menjalin cinta karena Allah. Masya Allah. Rasulullah SAW sampai bersumpah, "Fawallahi innahu jumlahun wa innahum ala nurin." Nanti insya Allah, kata Rasulullah, nanti di yaumil akhir itu ada satu kaum, mereka bukan nabi, dan mereka bukan syuhada, bukan orang yang mati syahid, tapi kaum itu, kata Rasulullah, derajatnya tinggi di sisi Allah. Sampai sahabat tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Qaumun tahabbu birruhillah. Umat Rasulullah yang ketika hidup di dunia menjalin cinta karena, duduk bermajelis karena, berjuang karena, semuanya lillah karena Allah. Insya Allah Bu, nanti di yaumil akhir wajah-wajah ibu semuanya tidak seperti sekarang. Ada yang gelap, ada yang putih seperti kaca, ya kan? Ada yang cemberut, ada yang glowing, ya kan? Ada yang cemberut, ada yang seperti koi, ikan koi, ya. Tapi nanti di yaumil akhir, insya Allah ibu semuanya ada nur. Amin ya rabbal alamin.
Karena di surga itu tidak ada yang seperti ibu-ibu ini. Tidak ada. Semuanya 15 tahun. Ibu kan 20 tahun ke atas. Di surga tidak ada. Makanya tidak ada, Bu, tidak ada. Di surga itu semuanya mudah-mudah semuanya. Nah itu. Jadi ibu nggak usah kersulah, Bu, ya. Tapi insya Allah ibu semuanya masuk. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah mengabarkan, ternyata Allah mengingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140 itu. Allah ganti kepemimpinan dunia ini. Setelah golongan mukmin mimpin dunia sepanjang 1342 tahun, Allah ganti. Dan di mana kita sekarang hidup? Siapa yang mimpin kita sekarang? Seluruh dunia. Golongan kafir. Ini ketetapan Allah, nggak bisa dirubah. Ibu nggak boleh ngersulo, nggak boleh apa namanya, gerundel, nggak boleh, ngomel, nggak boleh. Ini ketetapan Allah semua. Seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir, ya kan? Yang sekarang pimpinannya Benyamin Netanyahu yang baru mati itu, ya kan? Sama Donald Bebek. Ini pimpinannya, ya kan? Ya kan? Ini belum Dajjal, Bu. Apalagi kalau Dajjal masuk, ibu-ibu juga nggak boleh ngersulah lagi, karena Rasulullah sudah ngasih kabar nanti yang paling banyak terhipnotis oleh Dajjal An-Nisa, kaum wanita. Sehingga kewajiban seorang suami ngerangkeng, mingit, dipingit. Jadi ibu-ibu nanti sama suaminya dikerangkeng, nggak usah nolak, ya kan? Dipingit sama suaminya. Supaya apa? Supaya selamat dari fitnah Dajjal, ya kan? Dan Rasulullah tidak terus akhirnya membiarkan umatnya, ibu-ibu terus akhirnya dibiarkan terus bapak lomo. Enggak. Ada dua senjata. Rasulullah ngasih dua senjata. Yang pertama, hafalkan 10 ayat yang pertama atau yang terakhir surah Al-Kahfi. Ini senjata yang pertama. Yang kedua, doa. Kapan? Pada saat tahiyat akhir. Selesai baca sholawat kepada Nabi, langsung lanjutkan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ibu-ibu, fase keempat yang sekarang ini dikendalikan oleh golongan kafir. Mulai kapan? 1343 Hijriah sampai sekarang 1447 Hijriah. Berarti hampir 114 tahun seluruh dunia Islam termasuk Bangil dikendalikan oleh golongan kafir. Dan akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam dipaksa untuk menerima sistem kafir. Umat Islam dipaksa untuk berbuat syirik. Umat Islam dipaksa untuk mengikuti sistem Dajjal, mengikuti sistem Dajjal. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nah, periodisasi sejarah yang keempat ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah SAW. Dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asaratus Sa'ah, benar-benar ini masa yang cukup berat. Kita mulai pada masa tahun 1917. Ibu belum lahir. 19 belum lahir kan? Belum. Sejak 1917 seluruh dunia ini pernah jadi merah. Saat dunia ini pernah jadi merah, karena di sana muncullah ideologi komunisme dunia
yang dimunculkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Dan sejak 1917 sampai 1991, berarti selama 74 tahun, mulai 1917 sampai 1991, umat manusia dibunuh untuk mengamalkan ideologi komunis. Kurang lebih 120 juta umat manusia dibunuh, termasuk Indonesia. Benar? Benar. 120 juta. Mulai Uni Soviet, di sana ada Lenin, hampir 30 juta rakyat Uni Soviet dibunuh untuk mengamalkan ideologi komunis. Stalin, puluhan juta rakyat Uni Soviet dibunuh untuk mengamalkan ideologi komunis. Mao Zedong, Cina, hampir 50 juta rakyat Cina dibunuh untuk mengamalkan ideologi komunis. Pol Pot, Kamboja, 2,5 juta rakyat Kamboja dibunuh untuk mengamalkan ideologi komunis. Sampai tengkoraknya itu dibikin piramid kebanggaan Pol Pot. Jawa Timur 1948, ribuan umat Islam dibunuh, termasuk kiainya di Madiun. Bahkan 156 anggota TNI juga dibunuh. Muncul lagi setelah Muso, muncul lagi DNID. Kembali lagi ribuan umat Islam mulai dari Banyuwangi sampai Jakarta. Umat Islam dibunuh, ribuan umat Islam dibunuh. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, jadi dunia ini mulai 1917 sampai 1991 pernah jadi merah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah komunis tumbang, Allah hancurkan lewat hambanya, syabab dari Palestina namanya Syekh Abdul Azam. Uni Soviet hancur, ganti Amerika yang sering disebut dengan ideologi kapitalisme. Ternyata sejak 1971 sampai 2021, Amerika telah membunuh 38 juta orang saat dunia ini. 38 juta orang. Akhirnya Amerika kerjasama dengan Israel. Makanya kalau Amerika itu Yahudi besar, kalau Israel itu Yahudi kecil. Akhirnya Israel diminta untuk mengamalkan ideologi kapitalisme ini tadi. Hampir 136.000 umat Islam Palestina dibunuh mulai 1948. 136.000, bahkan umat Islam Palestina yang mengungsi 2,5 juta orang. Habis itu Amerika, Israel kerjasama dengan Iran, Berapa umat Islam Ahlus Sunnah yang dibunuh di Irak? Saya punya videonya. Tak pernah, Bu, saya putar video itu yang terjadi di Irak itu. Ya Allah, saya terus akhirnya dimarahi sama ibu-ibu. Apa? Pulang nggak bisa makan. Akhirnya sudah, itu trauma saya, Bu. Nggak saya putar lagi. Bagaimana Iran membantai umat Islam Ahlus Sunnah yang ada di Fallujah, Irak. Ya Allah, hampir 70.000 umat Islam Ahlus Sunnah yang ada di Irak dibunuh dengan cara-cara yang sangat biadab oleh Iran pada masa Imam Khomeini. Habis itu 500.000 Suriah
umat Islam Ahlus Sunnah dibunuh karena Syiah punya keyakinan membunuh Ahlus Sunnah itu ibadah. Benar? Syiah itu punya keyakinan membunuh Ahlus Sunnah itu ibadah. Nah, akhirnya saya terbang ke Suriah. Satu bulan setengah saya masuk ke medan peperangan di Suriah. Ya Allah, saya ketemu seorang ibu namanya Lisa. Saya tanya, ibu dari mana? New York, Amerika. Berarti Bu Lisa mu'alaf? Iya. Umurnya berapa Bu? 54 tahun. Loh, ibu jauh-jauh dari New York ke medan perang di Suriah, tujuannya ada apa? Ustadz, akselerasi amal soleh, percepatan amal. Karena kalau saya mengandalkan umur saya nggak sampai, saya harus melakukan lompatan amal, dan lompatan amal itu tidak ada lain adalah jihad fisabilillah. Masya Allah, luar biasa Bu. Ibu jauh dari New York datang ke Suriah. Pekerjaannya apa Bu? Jahit. Dari New York pindah ke Suriah, jahit. Jahit apa? Bukan jahit baju Bu, jahit daging manusia. Itu tiap malam di rumah sakit, dia benar-benar luar biasa jahit korban-korban perang. Itu Bu, Masya Allah, luar biasa itu Bu Lisa. Kenapa? Itu tadi, kalau saya mengandalkan umur nggak sampai. Akhirnya saya masuk ke rumah sakit lapangan, ada seorang anak kecil umur 2 tahun digendong oleh seorang dokter. Tujuan saya itu ingin gudang supaya seneng gitu ya. Begitu saya 2 meter masih 2 meter lagi, teriak histeris, nangis. Hanya saya tanya, dok, why? Kenapa? Ustaz, ayahnya, ibunya, kakak-kakaknya disembelih di hadapan dia oleh orang Syiah Musailiyah. Saya melihat sendiri. Itu di Irak, di Suriah. Bahkan Iran membunuh hampir 30.000 umat Islam Ahlus Sunnah yang ada di Lebanon. Iran membunuh 25.000 orang Ahlus Sunnah di Yaman. Ini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ibu-ibu, 48 tahun yang lalu, Amerika, Israel, dan Iran itu bersatu, kuat sekali persatuannya kuat sekali. Itu sudah cukup 48 tahun yang lalu sudah kuat dan berhasil membunuh sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, bahkan juta, itu kan ya. Nah, sekarang tiba-tiba Iran, Israel, Amerika saling serang. Kira-kira siapa yang membuat seperti itu Bu? Allah. Benar? Benar? Yakin? Siapa yang membuat seperti itu? Allah. Makar Allah lebih dahsyat. Wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Kok tiba-tiba Iran menyerang Israel dan Amerika? Dan Israel Amerika menyerang, pertama kali Israel Amerika nyerang Iran, Iran kembali balik balas dendam ke nyerang lagi. Nah ini, nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
Kalau sudah terjadi seperti itu, sudah terjadi, Israel, Amerika nyerang Iran, terus Iran nyerang Israel dan Amerika. Nah, ibu-ibu, dalam kitab Minhajus Sunnah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah membalas dendam kepada orang yang zalim melalui orang yang zalim itu sendiri. Zalim dibenturkan oleh Allah dengan orang zalim. Zalim sama zalim. Berarti ini makarnya Allah. Nah, kemudian dia membalas dendam kepada keduanya. Nah, Imam Malik rahimahullah, Imam Malik itu madhab, imam madhab. Ada Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, ya kan? Nah, Imam Malik, beliau mencoba ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika dulu ada dua negara superpower, Persia dan Romawi, perang akhirnya dimenangkan oleh Romawi. Persia hancur. Persia itu yang sekarang Iran. Akhirnya Rasulullah SAW, apa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika Romawi berhasil menghancurkan Persia? Rasulullah mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Akhirnya Imam Malik mengeluarkan fatwa, ikut Rasulullah. Jadi kalau dolim dengan dolim saling serang, saling perang, umat Islam ahlu sunnah duduk manis sambil minum kopi, ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Setuju? Setuju? Nah, kalau kita diperintah untuk ittiba kepada Rasulullah, ya kan? Kita diperintah untuk ittiba kepada Rasulullah supaya kita dapat apa? Supaya kita dapat kecintaan dari Allah, kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Kita diperintah untuk mutaba'ah, ittiba kepada Rasulullah. Nah, ternyata di media-media sosial, di grup-grup WA lain, benar enggak? Ada enggak di grup-grup WA yang mengucapkan alhamdulillah? Ada? Tidak ada. Yang ada apa? Apa gitu? Ya, hancurkan, ya kan? Dukung Iran, ya kan? Wah, ini sudah masanya Iran, pokoknya sudah. Padahal, makanya ibu-ibu, kita ini hidup di akhir zaman. Jangan sampai kita itu keliru. Apalagi kita hampir 1 bulan di madrasah, artinya ditarbiyah oleh bulan Ramadan, ya kan? Nah, kita harus menjadi hamba Allah yang ittiba kepada Rasulnya. Makanya ibu-ibu di grup-grup WA itu yang kita lihat seperti itu, isinya caci maki, terus apa itu mendukung dan sebagainya. Tidak ada yang mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Ini harus dirubah. Ya, apalagi ibu-ibu, Rasulullah sudah memberikan wasiat. Kalau Rasulullah SAW, wa innal iman idza waqatil fitan bisa. Barometer iman kita setelah fitnah akhir zaman sudah meluas, mengglobal seluruh dunia. Barometer iman kita, kata Rasulullah, bila di Syam, bumi Syam yang mana? Rasulullah tegaskan lagi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah SAW, bi Baitil Maqdis wa ahla bi Baitil Maqdis, Palestina. Oleh karena itu ibu-ibu, Palestina adalah batas iman. Sekali lagi, Palestina adalah batas iman, barometer iman di akhir zaman, karena kita umat akhir zaman.
Di Palestina terlihat jelas siapa yang benar-benar mukmin, siapa yang munafik, dan siapa yang berdiri di barisan pembela penjajah. Ini bahkan Al-Aqsa bukan sekedar isu politik, ia adalah amanah umat dan ujian bagi iman kita semuanya. Jangan sampai salah sikap terhadap kezaliman hingga kita menjauhkan diri dari jamaah Rasulullah SAW. Nah, kalau kita masih komitmen pada ittiba kepada Rasulullah, ketika dolim sama dolim, artinya Iran dolim, Israel, Amerika dolim, dolim sama dolim saling perang. Jangan sampai kita lupa kepada ittiba kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita lepas dari manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Inilah contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah siap berubah? Siap berubah? Sudah tidak ada lagi dukung-mendukung, ya kan? Kita cukup ucapkan ketika kezaliman dengan kezaliman saling perang, ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Cukup. Karena ini masih sepertiga perjalanan, Bu. Kenapa? Rasulullah sudah memberikan kabar. Yang pertama, takzimu jaziratul Arab. Kalian nanti akan menaklukkan Jaziratul Arab. Artinya diktator-diktator Sunni itu akan ditaklukkan. Dan sekarang sedang berjalan. Summa Farisa. Kemudian kalian akan menaklukkan Persia. Berarti diktator Syiah Rafidah akan ditaklukkan. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Ini masih proses. Saya terus bayangkan, Bu, ini belum Dajjal, baru Iran. Sudah di media sosial itu, ya Allah, di grup-grup WA, wah ini saking lupa terhadap bagaimana cara Rasulullah menghadapi kondisi seperti ini. Saya terus bayangkan, Daneo muncul Dajjal. Ya kan? Daneo muncul Dajjal. Langsung, Bu. Dajjal ini pahlawan. Karena Dajjal itu menghipnotis, Bu. Ya, hipnotisnya itu luar biasa. Ketika Dajjal menyuguhkan air, hakikatnya api. Ketika Dajjal menyuguhkan api, hakikatnya air. Bayangkan, menghipnotis betul. Saya tuh bayangkan, ini baru Iran saja sudah. Ini belum selesai. Rasulullah mengabarkan Summa Farisa, sebentar lagi nanti Allah tumbangkan diktator Syiah Rafidah. Summa Tazunatur Rum. Baru yang ketiga nanti. Mudah-mudahan kita masih hidup. Mudah-mudahan kita masih hidup. Ya kan? Apa? Nanti akan terjadi peperangan. Di belakang Rom ada 80 arroya, 80 negara. Sekarang di belakang Amerika sudah 60 negara, kurang 20 negara. Dan Rasulullah mengabarkan, ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah ngasih kabar dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asharatu Sa'ah. Terjadinya di mana? Bukan di Bangil. Bu, sekali lagi, terjadinya peperangan antara kaum muslimin dan Rom itu bukan di Bangil, tapi di Halab, Aleppo. Di sana ada A'ma au Dabik. A'ma itu satu danau yang luas, Dabik satu padang yang luas. Dan alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Saya berangkat dari Jabal Aqrat ba'dal subuh. Nyampe ke A'ma au Dabik itu jam 2 siang. Di sanalah Rasulullah mengabarkan,
akan terjadi peperangan. Itu kalau buka di Google Map, itu perbatasan antara Suriah dan Istanbul, Turki. Itu Aleppo. Makanya Ahmad As-Sara sudah siap. Presiden Suriah yang sekarang, Masya Allah. Sampai akhirnya Saudi, begitu Ahmad As-Sara jadi presiden Suriah sekarang, langsung hutang Suriah kepada IMF 250 triliun US dollar langsung ditutup oleh Saudi Arabia. Selesai. Sementara utang Indonesia sing bayar ya ibu-ibu, sing utang Mulyono, yang bayar ibu-ibu, bukan Saudi. Karena Saudi paham sejarah akan berulang. Kalau Masjid Umawi sudah dibebaskan oleh Ahlus Sunnah, insya Allah sebentar lagi Masjidil Aqsa akan dibebaskan oleh umat Islam. Takbir. Tinggal tunggu tanggal main. Makanya Saudi langsung hutang Suriah lunas 250 triliun. Dan ternyata presiden Suriah sekarang ini Ahmad As-Sara ternyata kelahiran Riyadh, wong Saudi. Makanya Muhammad bin Salman langsung, bahkan di Suriah sebelum saya pulang ke Indonesia, sebelum saya pulang, saya sudah dapat kabar dari komandan-komandan perang di lapangan. Ustaz Andri, di Suriah sudah ada dari 82 negara. Masya Allah. Mujahidin dari 82 negara, termasuk dari Bangil. Ada. Loh, jangan dikira tidak ada loh, Bu. Ada dari Bangil, ada. Siapa? Rahasia. Ada. Ya kan? Jangan dikira dari Indonesia, Masya Allah, luar biasa. Ya kan? Saya melihat sendiri di sana. Bahkan ibu-ibu tahu, saya keluar jam 2 malam. Itu pemuda-pemuda Saudi. Itu kalau ditanya, antum dari Saudi? Lah, Jaziratul Arab. Itu jawabannya. Kenapa? Karena itu menjaga keikhlasan. Jaziratul Arab. Itu aja sih. Jawabannya seperti itu. Masya Allah, jam 2 malam manggul senjata, Bu, dan itu senjatanya super canggih. Jam 2 malam. Luar biasa. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, balik lagi ke sini. Nah, yang saya maksud elit global di sini. Elit global di sini yang sekarang ini mengendalikan seluruh dunia. Itu dulu tokohnya Rothschild dan Rockefeller. Sekarang George Soros. Pekerjaannya, dan dia ini yang sering disebut dengan global predator. Elit global. Jumlahnya cuma 1% penduduk dunia ini. Cuma 1% jumlahnya di mereka ini. Pusatnya di City of London. Markasnya di City of London. Jadi dia money, seluruh perbankan seluruh dunia ini dikendalikan oleh dia. Resource sumber daya alam seluruh dunia, termasuk Indonesia, itu semua pengendalinya sudah Soros. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan seluruh organisasi seluruh dunia, termasuk PBB, di bawah kendali mereka, elit global. Dan memang pekerjaannya itu kudeta. Nah, ibu-ibu, kalau ada negara-negara pemimpin yang tidak dikehendaki, dihabisi. Contoh dulu Indonesia, Profesor B.J. Habibie, dihabisi. Nah sekarang balik lagi, Prabowo akan dihabisi karena tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh elit global. Jutaan US dollar sudah masuk ke Indonesia, ya kan? Dan ini kalau ini terjadi, Bu, ya kan? Kalau ini terjadi betul, makanya kemarin Pak Said Didu
langsung stop, jangan diteruskan. Kalau terjadi betul di Jakarta, Prabowo jatuh, otomatis Bu, fufu fafa, dan Cina akan masuk, umat Islam akan disembelih. 20 juta kader komunis sudah siap di Indonesia. Ini loh, astagfirullah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya lanjut lagi. Ini pusatnya, City of London. Ini pusatnya. Jadi di dunia ini ada oligarki. Di Indonesia juga ada oligarki. Kalau di Indonesia oligarkinya namanya 9 naga. Kalau di seluruh dunia itu namanya pusatnya oligarki, tapi pusatnya di City of London. Berbeda dengan kerajaan Inggris. Jadi dia punya markas sendiri di London. Ini, dan dia ini yang mengendalikan seluruh dunia. Yang namanya kekacauan global seluruh dunia ini pusatnya di City of London, ditopang oleh 12 kapital dunia. Ini pemusnahan massal kaum muslimin di Gaza, siapa yang menciptakan? Ini pusatnya di City of London. Pemusnahan kaum muslimin di Sudan, ya kan, yang membiayai siapa? Uni Emirat Arab. Aneh kan? Aneh. Umat Islam dimusnahkan, yang biayai Dubai. Kenapa? Ini karena Uni Emirat Arab sudah tanda tangan, wajib. Padahal yang dimusnahkan ada kaum muslimin Sudan. Ini jadi kekacauan global, termasuk sekarang peperangan antara Rusia dan Ukraina. Ini dari sini, City of London. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Ini yang dikabarkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 82. Yahudi. Dan Yahudi ini berambisi ingin menguasai seluruh, termasuk Bangil. Termasuk Bangil. Jangan dikira loh Bu, termasuk Bangil, seluruh dunia. Ini Yahudi. Ini simbolnya, ini dia ingin menguasai dunia. Dia ingin mengendalikan seluruh dunia. Ya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mereka masuk pakai sistem Dajjal. Dajjal yang asli belum muncul, tapi sistemnya masuk ke Bangil. Apa sistem Dajjal? Yang mensosialisasikan Menteri Agama yang kemarin pakai baju orange, Pak Yakut Kumas. Wahai umat Islam, terimalah agama baru, karena ini perintah dari ini tadi, yaitu sistem Dajjal. Apa agama baru? Pluralisme agama, keyakinan yang menganggap semua agama sama. Sudah masuk? Sudah masuk. Ini kita dipaksa. Bahkan tidak hanya itu, ya kan? Bahkan organisasinya Yahudi sudah masuk ke seluruh Indonesia, termasuk Bangil. Namanya Live for All Foundation, agar umat Islam berbuat syirik. Apa gerakannya? Enak didengar, kearifan budaya lokal. Sudah masuk ke Bangil? Sudah. Kearifan budaya lokal. Prakteknya umat Islam dipaksa untuk berbuat syirik. Ini
inilah cara-cara Yahudi untuk menguasai umat Islam. Rumah tangga kita dimasuki lewat ini tadi, kearifan budaya lokal. Semua agama sama, sampai salamnya juga salam pluralisme. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam selamat siang, santi nano budaya, salam kebajikan, semuanya ditambahi. Kalau di Malang salam satu jiwa. Nggak tahu kalau Bangil salam apa itu. Itu dipaksa kita, nggak terasa mereka masuk. Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata ibu-ibu, ini organisasi yang paling tua di muka bumi ini. Ini namanya Free Masonry. Free itu bebas, Mason membangun dengan kebebasan. Nah, ternyata simbolnya Dajjal, mata satu. Yang atas itu mata satu kan. Kemudian jangka sama mistar. Nah, jangka sama mistar, di tengahnya itu tertulis huruf G. Apa kira-kira maknanya itu? Ternyata kalau kita punya global bola bumi, kita letakkan jangka mistar 33 derajat lintang utara dan 33 derajat bujur timur waktu Greenwich, ya, yaitu meridian waktu dunia. Itu ternyata G persis di situ Masjidil Aqsa. Berarti Yahudi untuk menguasai seluruh dunia wajib menguasai Masjidil. Benar sampai sekarang umat Islam bisa sholat Jumat dalam minggu-minggu ini. Umat Islam bisa melaksanakan iktikaf, nggak bisa. Sholat Jumat nggak boleh, sholat Idul Fitri nggak boleh. Itu untuk menguasai seluruh dunia ini, kuasai Masjidil Aqsa. Baik. Nah, terus berarti sudah ketemu kan Bu ya? Ternyata visi misi mereka seperti itu, ditulis dalam simbol organisasi. Oke. Nah sekarang ibu-ibu, apa keyakinannya? Keyakinannya apa? Yang pertama, inilah doktrin diambil dalam kitab Talmud dan kitab Injil. Yang pertama, pemusnahan massal kaum muslim sudah dilaksanakan. Pembunuhan massal umat Islam sudah dilaksanakan. Sudah. Gaza hampir 70.000 yang mati syahid, belum yang luka-luka. Habis itu Sudan, lebih parah Sudan. Yang kedua, merebut Yerusalem, yang ini sampai sekarang sedang berproses. Seluruh dunia Islam termasuk Indonesia punya program yang sama, selamatkan Masjidil Aqsa. Yang ketiga, hancurkan Masjidil Aqsa. Ibu-ibu, saya berangkat ba'dul subuh dari Yordan, nyampe ke jembatan LNB, mobil kendaraan yang saya tumpangi langsung di stop oleh tentara Israel pakai detektor. Habis itu saya wajib masuk 5 checkpoint pemeriksaan. Tas yang saya bawa digeledah, macam-macam pakai senjata. Alhamdulillah lolos 5 checkpoint. Begitu saya masuk di kota Yerusalem, ya Allah, di sana bis-bis yang ada di kota Yerusalem. Yerusalem itu kan ibu kota Palestina, tapi bis-bisnya yang ada di sana itu lambungnya kanan kirinya ditempel stiker seruan hancurkan Masjidil Aqsa, dan dia tempel maketnya. Jadi kalau Masjidil Aqsa itu dia
hancur, dibangun maket yang sudah disiapkan. Oleh karena itu sampai hari ini di bawah Masjidil Aqsa sudah dibuat gorong. Jadi kalau terjadi gempa, masjid itu akan runtuh. Itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah keyakinan mereka. Tapi Masya Allah, sudah runtuh Masjidil Aqsa. Allah selamatkan. Allah selamatkan. Dan ibu yakin Masjidil Aqsa akan dikuasai oleh umat Islam lagi? Yakin? Nah, ibu-ibu wajib yakin. Yakin? Nah, tapi yang penting ibu-ibu sudah tahu, oh ini toh keyakinan mereka itu seperti ini. Yahudi dan Kristiani, artinya Yahudi baik itu Amerika dan Israel sama. Ini punya keyakinan yang sama. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kalau sudah menghadapi kondisi seperti ini, kembalikan sebagaimana wasiat Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara itu. Apa? Kitabullah wa sunnatun nabi. Al-Quran dan sunnah Nabi. Sepakat? Sepakat dengan wasiat Rasulullah? Siap? Kuatkan ini, ya kan? Nah, ibu-ibu, kalau sudah kita komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah, nah, Allah dan Rasulnya menegaskan tentang masa depan Palestina. Ini ketetapan Allah dan Rasulnya pasti terjadi. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, Allah dan Rasulnya menegaskan permasalahan Palestina dengan Yahudi bukan permasalahan tanah atau batas politik semata, tapi permasalahan Palestina dengan Yahudi masalah akidah dan din. Titik. Ibu-ibu, kalau sudah muncul isu Palestina, apa kira-kira itu? Tadi penegasan Allah, bukan politik, bukan tanah, tapi masalah akidah dan din. Itu. Yakini kalau sudah muncul isu Palestina, akidah dan din. Sepakat? Saya ulangi, kalau sudah muncul isu Palestina, apa? Akidah dan din. Titik. Itu ketetapan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, peperangan di Palestina Allah jadikan peperangan yang Islami. Artinya ladang jihad internasional Allah takdirkan di Palestina. Berarti semakin biadabnya Yahudi, semakin kejinya Yahudi kepada umat Islam di Palestina, hakikatnya dia sedang bangun kuburan mereka sendiri. Sepakat? Nah, ini ketetapan Allah. Berarti Bu, semakin banyak umat Islam di Gaza yang mati syahid, itu kemenangan atau kekalahan? Benar? Takbir. Jangan lihat Gaza, jangan lihat Palestina dengan kacamata manusia. Sedih, miris, sesak dada kita. Tapi Allah dan Rasulnya lihat Palestina dengan kacamata iman. Berarti semakin banyak yang mati syahid di Palestina, hakikatnya itu kemenangan dari sisi Allah. Yakin? Nah itu. Yang ketiga, Allah dan Rasulnya menegaskan permasalahan Palestina tidak lewat perdamaian, tidak lewat dialog. Allah dan Rasulnya menegaskan masalah solusi Palestina cukup dengan jihad wal qital. Titik. Jihad dan perang. Itu yang harus kita pegang. Gak ada solusi Palestina dengan perdamaian, dialog, gak ada. Berarti Bu, perang akbar di akhir zaman di mana? Bukan di Bangil,
di Palestina. Ini sudah ketetapan Allah dan Rasulnya, sudah pegang. Ini sudah. Rasulullah tegaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah, tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, hatta tuqatil muslimun al yahud, sampai umat Islam memerangi Yahudi. Sampai-sampai di mana pohon, batu, di belakangnya ada orang Yahudi, biidznillah, atas izin Allah, batu, pohon itu semua bisa berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah, wahai kaum muslim dan hamba Allah. Di belakangku ada orang Yahudi, faqtulhu, bunuhlah, kecuali pohon qarqad. Artinya kalangan mufassir menafsirkan inilah yang disebut dengan yaumil ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Jadi ibu-ibu, nanti ada masanya, the end of Zionism Empire. Allah hancurkan imperium Zionis Yahudi sehancur-hancurnya. Tinggal tunggu tanggal main. Percaya? Kalau nggak percaya kebangetan. Wong Yahudi aja percaya, ya kan? Kalau umat Islam nggak percaya, jadi nanti akan Allah hancurkan. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang dipersiapkan oleh Allah untuk membebaskan Palestina dan bumi Islam lainnya? Siapa? Iran? Saudi? Wong Bangil? Ya, ini ketetapan Allah. Rasulullah kasih kabar nanti di akhir zaman, sebelum terjadi Malhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman di Palestina, ada 3 pasukan, satu di Sam, satu di Irak, satu di Yaman. Ya Rasulullah, sahabat tanya, pilihkan aku, pilihlah Sam dan atau Yaman. Sekarang Sam dan Yaman sedang bergerak, ada menggeliat. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah terjadi hari ini, baik di Sam maupun di Yaman. Nah, ibu-ibu, jadi nanti bumi Islam akhir zaman Sam, bukan Bangil, Sam. Jadi Rasulullah mengabarkan, siapa yang membebaskan Palestina dan bumi Islam lainnya, At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Dan Rasulullah menegaskan, sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ainahum, di mana keberadaan mereka? Apa jawaban Rasulullah? Qala bi Baitul Maqdis wa akna bi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Jadi keberadaan mereka ini pasukan yang sudah disiapkan oleh Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya. Allah akan munculkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Bukan Iran, bukan Saudi, Yordan, Mesir, apalagi Bangil, ya kan? Baitul Maqdis. Tunggu tanggal mainnya. Ini ibu-ibu, inilah ketetapan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ibu-ibu, Rasulullah sudah ngabarkan sebelum terjadi perang akbar di akhir zaman yang sering disebut dengan Malhamatul Kubra. Ini tahapan-tahapannya. Taghzuna Jaziratul Arab yang sekarang sedang berjalan. Diktator-diktator Sunni akan ditaklukkan. Summa Farisah, diktator Syiah Rafidhah akan ditaklukkan. Ini periode kedua. Tanda-tandanya sudah mulai nampak. Kemudian Taghzunatur Rum, peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Bahkan sampai Rasulullah rinci, kalau sudah terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom, di belakang Rom, artinya di belakang Amerika ada 80 negara. Nanti kalau sudah terjadi di Aleppo tadi, itu Rasulullah mengabar sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah ngasih kabar. Yang kedua, pasukan Islam akan mati syahid, sepertiga mati syahid, sepertiga diberikan al-falah, kemenangan. Berarti peperangan antara kaum muslimin dan Rom dimenangkan oleh
kaum muslimin. Sudah dinas. Kalau sudah dinas itu apa, Bu? Baku sudah, nggak bisa dirubah. Habis itu Dajjal. Allah munculkan di mana Dajjal? Al-Masih Dajjal. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim, Asbahan. Asbahan kalau kita buka Google Map, kota Isfahan, Iran. Itu Dajjal akan muncul dari Iran. Jadi Imam Mahdinya Syiah itu adalah Dajjal. Nah, kata Rasulullah, di belakang Dajjal ada 70.000 mereka pakai atoyarisah, jubah kebanggaan, dalam kitab Sahih Muslim. Nah, sekarang kira-kira Ustaz, sekarang di kota Isfahan Iran, apa ada orang Yahudi? Sampun, sudah ada, ditulis oleh Duta Besar Amerika untuk Iran, judul bukunya Mission to Iran. Sekarang di kota Isfahan Iran ada kurang lebih 80.000 orang Yahudi. Berarti tanda-tandanya sudah mulai nampak. Baru setelah itu Malhamatul Kubro, perang akbar di akhir zaman, yang tempatnya di Palestina. Ini berarti peristiwa peperangan antara Iran, Amerika dan Israel ini masih sepertiga perjalanan. Belum? Sudah selesai apa belum? Belum. Ini masih sepertiga perjalanan. Makanya ibu-ibu, kalau sudah sepertiga perjalanan ini, ikuti arruju ilal ulama, kembali ke ulama. Jangan ngikuti grup WA. Salah. Ikuti ulama. Apa tadi? Kalau sudah terjadi perang dolim sama dolim, alhamdulillah. Nah, ini ibu-ibu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, langsung saja Bu, saya percepat. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqa'atil fitan bisyam. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Barometer iman kita kalau sudah fitnah-fitnah akhir zaman sudah meluas seluruh dunia, barometer iman kita bila di Syam, bumi Syam. Bumi Syam yang mana? Rasulullah tegalkan lagi dalam hadis riwayat Imam Ahmad tadi, Baitul Maqdis, berarti Palestina. Bu, tolong pegang kuat-kuat wasiat Rasulullah ini. Barometer iman kita sekarang ini Palestina. Tolong ditirukan. Barometer iman kita sekarang Palestina. Sekali lagi, barometer iman kita sekarang Palestina. Ini kunci wasiat Rasulullah. Nah, Masya Allah, ulama-ulama Palestina melakukan riset, penelitian berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinah. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah umat Rasulullah ini dalam setiap penghujung 100 tahun may yujaddidu laha dinah, pembaharu dalam agama. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mencoba mencari hadis-hadis yang sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, Al-Mujaddid. Alhamdulillah beliau temukan, beliau teliti secara dalam, hanya beliau mengambil kesimpulan, khulasah kesimpulan. Mujaddid yang pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
100 tahun yang kedua, artinya Mujaddid yang kedua, gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, 100 tahun yang ketiga ini dihitung oleh ulama-ulama Palestina. 1924 ditambah 100 tahun, 2024. Akhirnya selesai melakukan riset, salah seorang ulama Palestina, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, terbang dari Palestina menuju Indonesia bulan Juli 2015, diterima oleh Kiai Jasir yang barusan meninggal, Masjid Jogokarian. Masya Allah, di depan jamaah Masjid Jogokarian. Insya Allah, setelah kami melakukan penelitian, insya Allah 100 tahun yang ketiga, artinya pemantik awal kebangkitan Islam global, Allah munculkan dari arah timur, dari arah Bangil. Takbir. Timur, ya. Indonesia. Nah, Indonesia kan Bangil. Ya, bisa jadi. Jangan terus akhirnya dianggap remeh. Bisa jadi, ya kan? Dimulai dari Bangil, ya kan? Bisa jadi. Akhirnya Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah di depan jamaah Masjid Jogokarian Yogyakarta langsung, wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Nah, Ustaz, kira-kira pantas enggak Indonesia menjadi pemantik awal? Kira-kira ono pantasnya orang? Nah, ibu-ibu, ini 8 utusan dari Mujahidin Taliban datang ke Indonesia. Padahal Mujahidin Taliban ini berhasil menghancurkan 2 negara superpower, Uni Soviet dan Amerika. Datang ke Indonesia, diterima oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala. Apa harapannya? Semoga umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Amin ya Rabbal alamin. Nah, ternyata ada istimewa ulama seluruh dunia. Ini Bu, semuanya berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Ini seluruhnya berdoa. Ini para syekh, para ulama seluruh dunia. Ini semuanya menegakkan doa. Kira-kira tanda-tandanya sudah muncul di Indonesia? Sudah. Kapan? Peristiwa 212. Ini tanda-tandanya. Bayangkan ibu, sholat Jum'ah itu mulai dari Monas, Bundaran HI, terus sampai kena gedung-gedung, nggak sampai kelihatan itu Google ngitung berapa umat Islam dari Sabang sampai Merauke sholat Jum'ah bersatu dalam waktu-waktu, dan benar-benar khusyuk sampai seorang ibu itu memvideo dari menaranya Bank BNI sampai meneteskan air mata. Ya Allah, ternyata Google menghitung hampir 7,5 juta umat Islam dari Sabang sampai Merauke kumpul sholat Jum'ah bersama. Peristiwa 212. Ini akhirnya ibu-ibu, Presiden Turki Tayyip Erdogan nyoba nyontoh Indonesia bulan Januari 2025.
Januari 2025 yang kemarin itu, 2025 nyoba sholat subuh berjamaah di Hagia Sophia, habis itu gerakan solidaritas Palestina di jembatan Galata, Turki. Ternyata nggak sampai juta, cuma ratusan ribu saja. Akhirnya ulama-ulama Turki mengambil khulasah kesimpulan, insya Allah Indonesia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Itu. Nah, ibu-ibu, sampai di beberapa forum internasional, forum diskusi internasional, Indonesia itu sampai diberi julukan Sleeping Giant. Apa sleeping giant? Raksasa yang belum sepenuhnya bangun. Jadi Indonesia itu dibayangkan seperti orang tidur mau bangun. Saya baru melek, Bu. Belum bangun. Itulah sleeping giant. Dan argumen ini didukung oleh banyak faktornya. Apa? Ternyata Indonesia mendapatkan bonus demografi. Ini, Bu, yang tidak dipahami oleh umat Islam. Indonesia itu diberikan bonus demografi oleh Allah. Apa? Sekitar 70% penduduk Indonesia itu berada pada usia produktif 15 sampai 64 tahun. Dan median usia Indonesia sekitar 30 tahun, jauh lebih muda dibandingkan Cina yang mendekati 40 tahun. Dan momentum bonus demografi ini akan diperkirakan puncak-puncaknya akan terjadi tahun 2025. Sudah masuk? Sudah, 2026. Sampai puncaknya 2035. Indonesia dapat bonus demografi. Artinya sumber daya manusianya benar-benar luar biasa. Nah, sekarang ibu-ibu, bagaimana Indonesia ke depan? Ternyata Indonesia memiliki kekayaan mineral yang sangat strategis. Cadangan nikel Indonesia itu mencapai 21 sampai 25 juta ton. Jadi sekitar seperempat cadangan nikel dunia itu milik Indonesia. Nikel ini merupakan bahan utama industri baterai kendaraan listrik. Indonesia juga memiliki potensi rare earth element yang penting untuk teknologi militer dan elektronik canggih. Indonesia punya. Dan namun yang paling menarik perhatian dunia, ternyata Indonesia punya potensi thorium. Apa thorium itu, ibu-ibu? Cadangan thorium di Indonesia diperkirakan mencapai 130.000 sampai 140.000 ton. Jadi 1 ton thorium itu dapat menghasilkan energi setara 3,5 juta baru batu bara. Dan itu akan dimanfaatkan oleh Indonesia menjadi sumber energi secara teoritis, dapat masuk listrik bagi Indonesia selama ratusan tahun. Ini kalau presidennya dari Bangil. Kalau presidennya dari Bangil, Pak Yani jadi presiden. Jadi ini ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, sebagai, saya percepat karena waktunya terbatas. Nah, selain sumber daya alam, Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Wilayah Indonesia berada pada jalur laut kepulauan Indonesia yang sering disebut ALKI, menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Di bagian barat terdapat Selat Malaka, salah satu perdagangan global, dan pasokan energi Asia Timur melalui jalur ini.
Dalam perspektif geopolitik, posisi Indonesia punya nilai strategis sangat besar. Bahkan ibu-ibu, baru saja ada riset lembaga dunia, ternyata begitu Presiden Prabowo naik, makanya Bu, saya tiap hari itu dapat kiriman WA dari Menteri Pertahanan Jenderal Syafri Samsudin tiap hari. Luar biasa. Apa? Sekarang Indonesia masuk, kekuatan militernya itu sudah menduduki ranking 13 dunia. Makanya Pak Prabowo mempercepat itu. Jadi sekarang kekuatan militer Indonesia, Masya Allah, saya tiap hari Bu, tiap hari dapat kiriman WA dari Jenderal Syafri. Itu benar-benar tidak hanya WA, tapi benar berita pesawat, ini persenjataan dan semuanya Bu. Akhirnya Indonesia sekarang tingkat dunia ranking 13. Kalau zaman Mulyono itu ranking 25 ke bawah. Jadi sekarang Indonesia mengungguli Israel dan Iran. Padahal Iran seperti itu. Ternyata Indonesia di atasnya Israel dan Iran. Ranking 13 dunia. Tapi kan gak masuk koran. Gak masuk koran. Wong Bangil gak ngerti. Gak tahu. Nah, saya tiap hari dapat laporan. Oh, pesawat-pesawatnya canggih Indonesia. Sekarang pesawat tempurnya luar biasa. Dan itu dirahasiakan teman. Gak masuk koran. Makanya begitu lembaga riset dunia melakukan riset, ternyata Indonesia naik drastis. Nah, begitu minyak sudah mulai langka. Sekarang Filipina sudah mulai antri bensin, ya kan? Korea sudah melarang rakyatnya nggak boleh sering mandi, nggak boleh hemat air. Itu Korea Selatan, yang pusatnya apa itu? Apa kalau anak-anak muda itu? K-pop. Ya kan? Itu sekarang sudah ada aturan tidak boleh sering mandi, hemat air. Sekarang India yang uang negara seperti itu sudah antri bensin. Sekarang saya tanya, di Indonesia antri bensin enggak? Alhamdulillah, Presiden Prabowo sudah siap menghadapi itu. Sekarang di negara-negara Asia Tenggara sudah mulai kelabakan pangan. Indonesia Wong Bangil masalah pangan masih sip, masih anu kan, apa nasi punel masih kan. Nah ini tenang itu Bu. Ini Bu, jadi artinya ibu-ibu, Indonesia memiliki beberapa keunggulan alam. Masa tanam sepanjang tahun, biodiversitasnya sangat tinggi, potensi ekonomi lautnya besar. Jika dikelola dengan baik, Indonesia menjadi lumbung pangan regional tingkat ASEAN. Ini makanya disebut sleeping giant. Jadi ini sedang tidur belum bangun, ayatnya masih melek gitu. Nah ibu-ibu, jadi ibu-ibu, Indonesia pas sesuai dengan prasyarat sebuah negara menjadi kekuatan global. Insya Allah Indonesia akan menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Kenapa? Yang pertama, kekuatan militernya sudah siap, kekuatan ekonominya sudah insya Allah, ya kan? Kan masih stabil kan? Nah, pengaruh politik globalnya benar diandalkan, kemampuan teknologinya insya Allah. Nah ibu-ibu, mudah-mudahan tinggal satu ini, kalau di prasyaratnya itu sudah diperas, insya Allah ke depan Indonesia akan muncul kepemimpinan visioner. Siapa yang digadang-gadang? Anies Baswedan.